Jadi gini, poin yang terpenting adalah saya khususnya atau insya Allah kami itu tetap menganggap bahwa Rismond itu adalah pernah merupakan bagian dari kami. Ya, bahwa sekarang dia mungkin sedang ada perubahan, itu udahlah, ini di bulan suci Ramadan saya selalu mengatakan moga-moga dia dapat hidayah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak pernah menyalahkan atau kami juga tidak pernah menyalahkan buku yang sudah diterbitkan. Buku itu nggak salah. Jadi dengan segala hormat saya kepada teman-teman yang melakukan ekspresi terhadap buku itu, nggak apa-apa, saya hormati sikapnya. Ada yang membanting buku itu, ada yang membakar buku kayak Gus, nggak apa-apa. Tapi bukunya sebenarnya nggak salah. Karena buku itu masih ditulis ketika Rismond masih menggunakan pikiran yang bebas, terbuka dan sehat. Jadi poin yang penting adalah 11 Maret 2026. Itu adalah tanggal super semar. Ya, jadi ada surat perintah untuk dia. Tanggal 11 Maret itu 2026. Sebelum tanggal itu, tanggal itu, artinya respon kita sebut sebagai respon prabayar. Ya, itu itu. Pasca bayarnya itu yang mulai error. Ya, jadi sebelum itu benar. Sekarang sebelum itu, respon pun ikut menyusun buku itu. Terutama bersama dengan saya, bersama dengan misalnya Mbak Tifa, tentu didukung teman-teman yang lain, ada Bu Kurnia, ada juga Mas Rostam, ada juga Pak Rizal Fadila juga bikin buku. Semua tidak ada yang salah karena itu penelitian yang dilakukan secara ilmiah dan panjang. Tidak mungkin suatu penelitian ilmiah dan panjang dibalik dengan waktu yang sangat singkat. Dia mengatakan selama 2 bulan. Teman-teman di sini tuh ada yang masih membersamai Rismond sampai dengan hari-hari terakhir kemarin. Apa kerjaannya itu? Masih mempromosikan buku, ya kan Bu Mer? Bahkan buku, iya. Buku itu bahkan di launchingnya tanggal 1 Januari tahun 2026. Berarti itu 2 bulan yang lalu aja dia masih mempromosikan buku. Nggak ada pikiran. 18 Februari, Rismond pun masih menjadi ahli untuk sidang CLS. Dan itu disumpah dia. Artinya dia tidak mungkin berkata yang tidak benar, insya Allah kalau disumpah. Tanggal 26 Februari, dia masih nge-tweet di Twitter yang mengkoreksi atau mengkritisi ijazah legalisasi tahun 2005 milik Jokowi. Yang mengatakan ijazah legalisasinya itu adalah terdapat kesalahan. Karena tidak mungkin ijazah yang sama dipakai 2 kali, 2005 dan 2010. Nah sekarang dia menyampaikan kemana ada 3 hal kesalahan. Ada yang namanya translasi, ada yang namanya rotasi. Oke, kalaupun itu saya jawab, sebentar lagi tentu saya jawab. Tetapi itu tidak akan mengubah semuanya. Temuan kita semua, termasuk temuannya Mas Rostam, itu banyak. Mas Rostam misalnya temuan soal Dumatno. Mas Rismond dengan Mas Michael ada di sini juga tadi. Ada juga dengan Pak Janes. Ketemu Pak Kasmujo. Ketemu Desa Ketoyan. Pasar Pramuka misalnya. Itu kan fakta-fakta yang luar biasa. Saya, Dr. Rifa dan teman-teman TPUA tadinya, kami datang ke Universitas Gadjah Mada tanggal 15 April di ruang 109 itu melihat skripsi langsung. Skripsinya tidak terjawab. Skripsinya jelas tidak ada lembar pengesahan skripsinya, tidak ada tanda tangan ujiannya. Itu jelas gak lulus. Apa yang dia katakan itu hanya menjawab satu hal saja, yaitu tentang foto ijazah miliknya Dian Sandi Utama yang tadinya miring, kemudian ditranslasikan. Ditranslasikan itu dikoreksi, yang tadinya bentuknya gini, kemudian diluruskan ini. Nah itu ditranslasikan. Artinya, tapi kalau dia mengatakan dirotasikan, mohon maaf teman-teman semua, apa arti rotasi? Putar. Yang diputar siapa? Ijazahnya atau otaknya dia? Itu, ya. Jadi tanggal 11 Maret itu ada yang dirotasikan pikirannya. Nggak ada rotasi sama pencahayaan. Mas Rismond, saya belajar fotografi motret itu semenjak SMP, masih kecil gitu. Saya udah nyetak foto. Yang namanya dia bilang ada focal length. Nggak ada hubungannya focal length. Teman-teman yang fotografer yang ngerti kamera pasti tahu. Gimana cara menggunakan kamera profesional kayak gini. Vokal panjang itu akan menghasilkan bokeh yang bagus. Deep of field sempit. Untuk menghasilkan bokeh yang bagus, vokal length-nya panjang, diafragmanya besar, artinya angkanya kecil, kemudian ya speed dan itu ngikutin. Kemudian juga jaraknya. Itu ngatur. Itu baru menghasilkan, ini kalau orang-orang motret zaman kuno kayak Pak Janes kita masih pakai kamera SLR, pasti tahu itu. Ya. Nah, dia ngapain pakai vokal segala? Nggak ada vokalnya itu. Ya, itu karena dipotret pakai handphone. Dan itu tidak menjawab permasalahan yang ada pada ijazah. Jadi artinya
ya senyumin aja. Dan kalau dia berjanji ya mengatakan bahwa akan menyelesaikan dalam waktu setahun, 1 tahun. ya kita tunggu aja, senyumin aja. Tapi saya kok yakin nggak jadi. Ajakan diskusi terbuka gimana? Saya kontak checklist 1 diblokir. Semenjak tanggal 11 Maret ya banyak sekali teman-teman itu yang diblokir semuanya. Jadi nggak ada lagi. Oke, maksudnya diskusi menurut saya diskusi aja terbuka kepada media. Ya, nggak perlu diskusi kepada kami, karena yang penting diskusi kepada rakyat. Kami ini tidak ada apa-apanya kalau dengan rakyat. Dan artinya persoalan ini memang akan terus. Kenapa saya bilang persoalan terus? Persoalan ijazah Jokowi itu, ya, itu memang akan panjang. Karena sebenarnya kalau kita tanya ijazah, ya tanya Jokowi. Nah, kontroversi ijazah Jokowi tidak akan pernah tenang, ya. Bahkan itu blunder sekarang. Ya, blunder sekarang dengan dia pikir dia dulu sukses kemudian mengambil senior dari TPUA, Egy Sujana dan DHL. Tapi dengan segala hormat saya juga, Bang Egy itu malah masih WA-WA-an sama saya. Ya, dan kita canda-candaan. Itu agak-agak gentle dikit itu. Dan dia berkata apa? Saya tidak minta maaf. Ya, saya tidak pernah mengatakan ijazahnya asli. Betul. Itu. Lah, tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan tiba-tiba kaosnya mana kaosnya? Nah, kaosnya nggak ada kalau itu ya. Itu. Jadi artinya ya sudahlah, kita doakan saja ya. Gitu. Bagaimanapun juga supaya dia berbeda ya. Bagaimanapun juga ya, kalau kata Bu Mary alam ya, kita doakan semoga dia dapat tempat terbaik di sisi sono, bukan di sisinya. Kalau di sisinya nanti teman lu nyanyi pakai besar nanti dikira Medan Merdeka. Dikira kita menyediakan tempat. Itu ya. Jadi teknis dia yang sangat simple itu tidak menjawab persoalan besar yang sudah ditemukan sama teman-teman semua. Teman-teman ini berjuang semua untuk menemukan itu. Ya, tidak bisa dipatahkan dengan hanya translasi, rotasi, dan pencahayaan. Apa? Embus nanti. Ya, nggak ada. Embosnya itu pun, aduh, itu juga salah lagi. Ya, dia mengatakan embos terus saya lihat ada di pojok kiri bawah. Pojok kiri bawah tuh sudut. Embos itu ada di tanda tangan rektor Pak Teguh Yakob sebelah kiri tapi agak atas dikit. Nggak di kiri bawah. Kalau dia mengkor ya pokoknya di kiri. Nggak mungkin kalau seorang pakar itu mengatakan di kiri bawah pojok. Itu ada di atas, ya. Tanda tangan. Jadi itu aja sudah salah. Tapi ya sekali udahlah. Kita maafkan sajalah, gitu. Atau nggak usah dibahas lah dia. Itu paling tepat. Nggak usah dibahas lagi. Ya, dan moga-moga yang tadi ya, Mbak Mary, dia sudah ada di alam yang lain. Loh iya kan, maksudnya alam pikiran berbeda. Sudah dirotasi otaknya. Semoga tenang di sana. Semoga tenang di sana ya, Bu. Ya. Itu ya, saya kira. Teman-teman, ada yang mau nambahkan? Cukup. Yang penting ini ya. Jadi kontroversi ijazah tidak akan pernah tenang. Saya nggak tahu nih gambar siapa ya. Tanya yang ngirim kaos ke saya ini. Ya. Saya juga nggak ngerti. Tahu-tahu ada kaos tuh banyak saksinya. Tahu-tahu di rumah ada paket gitu. Ada yang dari Bogor, ada yang dari Ciamis, ada yang dari Solo. Ada yang dari Solo, ada yang dari Jogja cukup banyak, Bantul ada, terus ada yang dari Bandung, ya beberapa. Pramuka nggak ada cetakan kaos di Pramuka, yang ada aja, nggak bayar, bener. Cuman nanti di YouTube-nya teman-teman ada. Kalau pengen pakai kaosnya Roy Suryo hubungi saya, dia promosi dia. Itu ya teman-teman semua. Jadi kita ada di sini untuk buka puasa sekaligus merayakan ya sedikit kebahagiaan yang didapat oleh teman-teman Bon Jovi. Ya, gitu. Bon Jovi itu adalah bongkar ijazah Jokowi. Itu Bu aktivisnya Bu Dr. Leoni Lydia, Pak Lukas Luarto, kemudian juga Pak Samsudin, Pak Petrus Celestinus, Pak Mokolensa, Pak Samsir ada. Dan saya buka aja ya. Saya bukan orang yang baru kenal Bon Jovi. Kami dulu membongkar kepalsuan Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu 2019 dan 2024 bersama Jokowi. Dan seharusnya pemenangnya adalah Nah, itu cerita untuk lain lagi. Ya, pada
pada saatnya kita bongkar itu. Prosentase ijazahnya apakah masih tetap? 99,9% palsu. Nggak ada berubah. Insya Allah. Ya. Buatan mana buatannya? Buatannya nanti saya senyum saja kalau buatannya mana ya. Nanti akan ada. Dan itu tidak mengubah foto yang ada di ijazah. Bahkan Pak Ugurosino yang sudah 35 tahunan di kepolisian bukan Jokowi. Nah, jelas ya? Buatannya ijazah di mana? Udah pokoknya bukan buatan UGM. Nah, jelas. Oke ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.